Halo, perkenalkan nama saya Elsa S. Papan. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen humas saya. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud public relation. Jadi, public relation merupakan jambatan penghubung antara organisasi dengan publik. Jadi, yang di dalamnya itu ada proses komunikasi. Jika proses komunikasi yang baik, maka publik internal seperti karyawan, manajer, dan publik eksternal seperti pelanggan, pesaing akan mudah mengerti dan itu memperlancar jalannya suatu perusahaan seperti itu. Nah, pertanyaan kedua yaitu sejarah singkat mengenai public relation di dunia maupun di Indonesia. Jadi sejarahnya di dunia itu ada pelopor yang menanggulangi kasus industri batubara di Amerika. Jadi abad ke-19 itu Eropa dan Amerika sudah mulai membuat program studi PR ini. Namun masih dianggap bodoh atau kuno seperti itu. Nah, namun dari tahun ke tahun public relation ini semakin berkembang dan semakin diketahui. Seperti di Indonesia, mulai berkembangnya itu sejak adanya pidato proklamasi hingga tahun 1950 mulailah berkembang di perusahaan minyak Pertamina ya, yang kita sebut Pertamina. Nah, 1954 itu humas ini atau public relation ini mulai masuk ke kepolisian. 1970 semakin berkembang hingga masuk ke industri pemerintah dan perusahaan swasta. Nah, begitu sejarahnya. Dan ketiga itu pertanyaannya, perbedaan public relation, marketing, dan advertising. Nah, marketing itu di dalamnya mencakup strategi pemasaran yang dimana adanya 4P tambah 7P yang ada di dalam marketing ini. Sedangkan advertising berisi informasi persuasif seperti yang ada di TV, iklan yang ada di TV. Nah, yang ketiga itu, sedangkan public relation membentuk citra perusahaan. Ini juga menggunakan informasi tapi tidak informasi yang persuasif. Nah, pertanyaan keempat itu peran dan fungsi public relation. Peran dan fungsi itu berbeda. Peran itu merupakan berbicara tentang kedudukan, sedangkan fungsi berbicara tentang tugas maupun aktivitas. Nah, saya akan menjelaskan 4 peran dan fungsinya. Nah, pertama itu penasehat ahli. Fungsinya itu melibatkan dan melihat dan menganalisis masalah dan mengerti apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Kedua, fasilitator komunikasi. Fungsinya public relation menjembatani komunikasi antara organisasi dan public relation, baik itu internal maupun eksternalnya. Nah, yang ketiga, fasilitator pemecah masalah. PR bisa bekerja sama dengan
yang ada di perusahaan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Fungsinya itu. Dan teknik komunikasi. Yang keempat, teknik komunikasi. PR harus mampu berkomunikasi secara lisan maupun secara tulisan. Nah, yang kelima itu pertanyaannya, apa yang harus dimiliki seseorang jika ingin menjadi seorang PR? Public relation. Jadi, menurut saya, dia harus mampu menghadapi orang yang berbagai macam karakter. Nah, yang kedua itu mampu berkomunikasi dengan baik. Ketiga itu mampu mengorganisir segala sesuatu. Nah, dan juga mempunyai imajinasi yang tinggi atau kreativitas, bisa disebut dengan kreativitas. Dan public relation ini harus serba tahu juga. Demikian video dari saya untuk menjawab 5 pertanyaan dari dosen saya. Terima kasih.